SMK kelas 9 SMP. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang translasi atau pergeseran. Tujuannya yang pertama adalah agar dapat menjelaskan definisi translasi pada suatu benda. Yang kedua, dapat melukiskan bayangan benda hasil transformasi, dalam hal ini adalah translasi atau pergeseran. Yang ketiga, melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi, dalam hal ini translasi pada koordinat kartesius. Translasi pada suatu benda ini adalah contoh pada kehidupan sehari-hari. Misalkan ada dua orang siswa mendorong sebuah meja, maka akan terjadi pergeseran atau pergerakan meja tersebut, sekaligus siswa juga akan bergerak. Dalam hal ini yang berpindah adalah tempat kedudukan, bisa meja dan bisa juga siswa. Translasi adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang, bisa bidang datar dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah. Nah, di sini saya contohkan ruas garis berarah PQ. Ini adalah simbol dari translasi. Atau bisa juga dengan pasangan bilangan X, Y, atas X, bawah Y ya. X sebagai komponen mendatar atau horizontal. Translasi akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika ke arah kiri. Jadi jika X-nya ini ke kanan dari titik awal, maka akan bernilai positif, atau kalau ke kiri dia negatif. Yang selanjutnya, Y-nya sebagai komponen tegak atau vertikal, ke atas dan ke bawah. Translasi akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas dan bernilai negatif jika ke arah bawah. Ya, saya contohkan dengan koordinat bayangan. Misalkan ada sebuah titik A negatif 6,5 digeser 10 satuan ke kanan, ini ke kanan 10, kemudian digeser 8 satuan ke bawah ya. Ini X nya 10, Y nya negatif 8 karena dia ke bawah. Situasi tersebut dalam translasi dapat dinyatakan bahwa titik A negatif 6,5 ditranslasikan dengan X nya 10 ke kanan, kemudian Y nya negatif 8 ini ke arah bawah, menghasilkan bayangan aksen ya. Ini kita misalkan X aksen dan Y aksen, sehingga diperoleh hubungan X aksen ini didapat dari negatif 6 ini X ini ditambah dengan 10 ke kanan, ini X nya itu akan sama dengan 4. Jadi X aksennya di sini adalah 4. Kemudian yang Y 5 ini ditambah negatif 8 ke arah bawah ya. Y nya 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3, jadi Y nya negatif 3. Jadi bayangan titik A aksen ini pada translasi 10 negatif 8 adalah A aksen sama dengan 4, negatif 3. Translasi pada koordinat kartesius. Amati contoh berikut. Tentukan bayangan titik P negatif 5,3 pada translasi 9 negatif 6. Kita coba jawab. Titik P nya negatif 5,3. Kita translasikan 9 X nya negatif 6, Y nya 9. Ini karena positif berarti X nya ke arah kanan, kemudian negatif 6 ini Y nya negatif, ini berarti ke arah bawah. Maka P aksennya sama dengan X aksen, Y aksen. X aksennya kita
dapat dari negatif 5 ini ditambah dengan 9, jadi 4 ya. Kemudian Y aksennya dari 3 ini 3Y tambah negatif 6 sama dengan negatif 3. Jadi bayangan titik P aksen pada translasi 9 negatif 6 adalah P aksen sama dengan 4, negatif 3. Hasilnya 4, negatif 3. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, P nya negatif 5,3, maka P aksennya akan menghasilkan atau dihasilkan 4, negatif 3. 4 nya di sini, negatif 3 ini Y nya ya. Amati contoh berikut. Gambar dan tentukan koordinat hasil translasi segitiga merah sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Ini ada segitiga merah dengan titiknya A negatif 4,1, titik B negatif 1,1, titik C negatif 1,3. Akan kita translasikan sejauh 3 satuan ke kanan. Nanti semua titik ini kita translasikan ke kanan 3, kemudian 4 ke bawah, akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi hasilnya, kalau jawabannya ini aksennya jika ditranslasikan 3 ke kanan dan 4 ke bawah, ini aksennya negatif 1, negatif 3. Kemudian B aksennya 2, negatif 3, C aksennya 2, negatif 1. Kita lanjut lagi, amati contoh berikut. Misalkan ada sebuah segitiga ABC, ini titik A nya sama dengan 8,3, B sama dengan 5, negatif 3, dan C sama dengan 10, negatif 2 adalah titik sudut pada segitiga ABC. Pada translasi negatif 8, 1, segitiga ABC dipetakan ke segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Kita jawab. Translasinya negatif 8, berarti ini X nya ke arah kiri ya, ke arah kiri sebesar negatif 8, dan Y nya 1 ke atas, ini satunya positif ya. Bayangan dari titik A 8,3 adalah aksennya 8, ini 8 yang ini ditambah negatif 8, ini X nya ke arah kiri, dengan 3 ditambah 1, maka hasilnya aksennya 8 ditambah negatif 8, 0, kemudian 3 ditambah 1, 4, maka bayangan titik A aksen sama dengan 0,4. Bayangan dari titik B nya 5, negatif 3 adalah B aksen, ini 5, ini ditambah negatif 8, ini X nya, kemudian Y nya negatif 3, ini negatif 3 ditambah 1, maka B aksennya sama dengan negatif 3, negatif 2. Kemudian bayangan dari titik C 10, negatif 2 adalah C aksen ya, 10 ditambah negatif 8, ini negatif 2 ditambah 1, hasilnya C aksennya 2, negatif 1, 10 tambah negatif 8 itu 2, negatif 2 tambah 1, negatif 1. Itu adalah hasil dari translasi segitiga ABC. Kita amati lagi contoh berikut. Diketahui segitiga OPQ berkoordinat di O nya 2,5, P nya negatif 3,4, dan Q nya 4, negatif 2. Ditranslasikan sehingga didapat koordinat bayangan O nya atau O aksen di 3,1. Ini yang ditranslasikan. Jadi diketahui O nya ya,
2,5 ditranslasikan menjadi O aksennya 3,1. Tentukan koordinat titik P aksen dan Q aksen. Ini yang perlu diketahui, P aksen dan Q aksennya. Kita jawab, O nya ini 2,5, bayangannya O aksen 3,1, maka ini hasilnya 2 ditambah berapa ini biar hasilnya sama dengan 3. Jadi X nya itu 1 ya, arahnya ke 1 atau ke kanan ini 1. Kemudian 5 ditambah berapa itu hasilnya yang 1, 5 tambah 1 didapat Y nya sama dengan negatif 4, sehingga segitiga OPQ digeser oleh translasi X nya 1, Y nya negatif 4, atau 1 ke arah kanan, kemudian digeser lagi 4 ke bawah karena negatifnya. Bayangan dari titik P sama dengan negatif 3,4 adalah P aksen. Ini negatif 3 yang ini kita tambahkan 1 ini, kemudian 4 ini, 4 Y nya ditambahkan dengan negatif 4 arahnya, maka P aksennya sama dengan negatif 2,0 ya. Negatif 3 tambah 1 negatif 2, 4 ditambah negatif 4 habis ya 0. Bayangan dari titik Q sama dengan 4, negatif 2 adalah Q aksen sama dengan 4 ditambah 1, ini 4 ini tambah 1 ini, kemudian negatif 2 ditambah negatif 4, maka Q aksennya sama dengan 5, negatif 6. Jadi P aksennya sama dengan negatif 2,0 dan Q aksennya sama dengan 5, negatif 6. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.